Oke, teman-teman buruh di Jakarta yang agak sinis kepada Anda itu menurut saya normal. Saya sangat paham karena mereka memang tidak mengerti. Jadi kalau ngomong agama sing dimaksud jenis itu agama. Ngomong politik jenis ini dimaksud itu politik. Kita ini sekarang berada pada, jadi mereka itu hidup dalam kotak. Ini ada kotak perburuan, ada kotak Jumatan, ada kotak kan gitu. Mulanya kan pilkada ini kan penuh kotak-kotak. Kita jadi kalau teori kita berarti hidup itu bukan sebuah rumah dengan banyak kamar, tapi hidup itu sebuah rumah yang luas, yang banyak pintunya. Waktu melbu saja lawangi ono sing biologi, ono sing kedokteran, ono sing usuluddin. Tapi begitu masuk ke dalam rumah kehidupan itu kita kumpul jadi satu. Jadi tidak ada lho kon iku wis mboro nang menungso gobloke. Wong bupati saja tidak taat kepada gubernur atau presiden, dia taat kepada undang-undang. Karena undang-undang itu aplikasi dari risalah Allah. Wis boro nguruwe nang menungso bisa. Terus gak ono hubungane karo Gusti Allah. Kan gitu. Terus kaya apa? Wong aku gak gelem aku ngabekti sapa ae. Sapa aku mau ngabekti kejaba Allah, Kanjeng Nabi, ibuku. Coba banter-banter sing terakhir iki. Patam dah semua. Patam. Jadi maksud saya, memang kita sedang berada pada peradaban yang memang salah pandang terhadap kehidupan. Jadi gak apa-apa. Nek sampai nek konco-konco iku ndelok isine. Sing wong biasa pengajian ya uring-uring kene, iki pengajian kok ngene sih rek, ono campur sari, ono benik, ono segala macam. Engko sing wong buruh yang ngono kok pengajian. Endi pengajiane, endi pengajian. Mbok gawe sesuatu sing rada nerabas titik. Endi yo mbok ngene iki pengajian. Aku ki gawe ngene mergo kanca-kanca gawe ngene kabeh. Tapi kene iku tak kira tak bungkam titik. Gitu. Dan panas-panas kok tak tahan iki. Wong kene nek tak punah. Tak benekno rek, iki mosok benekno nek kene kono iku yo. Gelem ta? Arek wis benak-benik ae. Nek sing lanang gak mesti wedok iku lho kok benak-benik ae jengkon niku. Jadi tidak apa-apa, salam saya untuk teman-teman di Jakarta. Syukur mereka mau ndelok nanti di JTV atau rekaman atau di YouTube atau di mana bahwa iki kok sebut pengajian yo iso yoga, kok sebut hari buruh yo iso yoga. Muatannya kan sangat buruh. Sangat kerjasama, sangat semua, bahkan dimensinya kita tawafi bareng-bareng tadi kan gitu kan. Jadi bisa monokim teman-teman sekalian, mudah-mudahan komunitas yang terbangun malam hari ini sampai kita bikin lagu bareng ini, saya bikin syair bareng ini, karena hubungannya terus mong celbung, celkop, dadekno situ. Jadi nyambung kabeh mergo atine ku siji. Bener gak? Ini yang tidak dialami oleh bangsa Indonesia, ini yang tidak diketahui oleh pemerintah Indonesia. Ya, mudah-mudahan ini jadi bukan soal pengajian, dan aku gak tutup pengajian itu kan ngandani wong, nuturi wong. Aku nuturi awakmu ta. Aku mek buka ngene iki lho, rek ngene lho, kira ayo dialami bersama. Dan malam hari ini kan pengalaman yang nomor satu. Pengalaman untuk merasa seimbang, merasa luas, dan kita mendapatkan rasa di mana segala sesuatu berkaitan satu sama lain. Kalau ini kita pisah, lu masuk buruh kamar dewe, karena hubungan karo kamar pinggire, itu namanya tidak kerjasama, kan gitu. Oke, sekarang Anda sudah paham semua itu. Sekarang kita akhiri dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita puncai dengan lagu Indonesia Raya. Artinya, setuju tak? Ayo pengajian capopo. Endingnya Indonesia Raya ini, masih hari buruh nasional ono tasing endingnya Indonesia Raya, toh urusan ngono iku toh. Kon tak kandhani ya, nek aku direktur, aku kok demo gak tak turuti. Nah aku lho, kon iku wis njaluk duwe, ngisi-ngisine aku bisa. Ya ta mboten?
Upama aku salah, aku salah. Terus kok umum-umum di kampung tak kaplok gitu. Ancene aku salah, tapi nek kon ngisin-ngisine aku, mate aku. Ngono. Jadi mari kita perhatikan hatinya orang. Ayo kerjasama. Didoloki dalan sing apik sik, kula ndugura binas sik, nek kepeksa lagi malikin nas, nek anjane gak ono dalan liya baru nilai. Nas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salah pandang terhadap kehidupan. Manusia mengalami kesadaran nafas dan gerak yang berlaku saat ini. 1 detik, 1 jam, 1 hari yang lalu dan seterusnya merupakan bagian dari masa silam. Manusia berada pada getaran alhamdulillah dan astaghfirullah. Sedangkan 1 detik, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun ke depan dan seterusnya bagi manusia merupakan harapan bahkan mungkin cita-cita. Sedangkan yang berlaku di keseluruhan itu adalah kehendak Allah. Kun fayakun, berlangsunglah. Allah memuat masa silam, masa kini dan masa depan. Muta'alimul ghaib wa syahadah. Allah lebih besar daripada ruang dan waktu yang diciptakannya. Manusia hanya mampu pada nada dasar, muhasabah, simulasi, pertimbangan, berjuang, berusaha, waspada serta menyandarkan harapan kepada Allah. Karena urip ming muga-muga hanggayuh kasampurnaning urip ngudi sejatining becik dan idinas syiraton mustaqim. Masa kini, masa depan tidak berlaku begitu saja tanpa ada keterkaitan dengan masa lampau. Begitu juga dengan do re mi fa sol la si do. Kunci D mayor disebut re karena do-nya adalah kunci C mayor. Semua dalam hubungan sebab akibat yang Allah sendiri memerdekakan manusia untuk memilih pijakan kehidupan dengan bekal akal dan mati. Tidak ada hal yang tidak terkait dalam metabolisme kehidupan ini. Air mengalir karena syariat Allah, mengalir dari tempat yang lebih tinggi, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Pohon tumbuh dan berbuah tak lepas dari hubungannya dengan air. Tata kosmos keseimbangan tanah, karbon dioksida, cahaya matahari dan cuaca, begitupun manusia. Tidak bisa lepas begitu saja dari hubungan dengan orang tua dan mbah-mbahnya. Mikul dhuwur mendem jero merupakan salah satu hasanah Jawa sebagai bekeling pengingat kita agar senantiasa menghargai kebaikan orang tua dan mbah-mbah kita. Mbah Nun sendiri sering berpesan agar kita menghargai pendahulu kita. Jangan sampai orang-orang besar yang kita miliki hanya lewat begitu saja tanpa kita maknai. Seorang gitaris tidak serta-merta memainkan nada dasar dengan kunci gitarnya tanpa memperhatikan suara vokalisnya terlebih dahulu. Jika do-nya penyanyi adalah C, tapi gitaris pengiringnya memainkan do-nya pada E, mungkin seorang penyanyi akan kesulitan ketika bernyanyi di nada-nada tersebut. Dalam arti suaranya tidak nyampe. Begitupun juga hubungan antara karyawan dengan perusahaan, pemerintahan dengan rakyat dan sebaliknya.
nada dasar keputusan, langkah dan solusi permasalahan, faktornya bukan hanya benar, tapi harus bijaksana, tepat atau benar. Ketika seseorang menjadi pejabat pemerintah, nada dasar dan orientasinya bukan hanya sanak keluarganya, melainkan pada seluruh rakyat dan alam semesta. Si A dan si B menjabat menjadi kepala desa di daerahnya masing-masing. Keduanya berposisi sama menjadi kepala desa. Namun bisa dikatakan berbeda ketika si A tujuannya menjadi kepala desa adalah mengabdi kepada rakyat dan si B tujuannya adalah karir atau profesi. Si Z dan si Y menjabat menjadi anggota DPRD di Komisi C yang kemudian menjalankan proyek pembangunan jalan di wilayahnya masing-masing. Teriakan atau yel-yelan di panggung masyarakat yaitu untuk rakyat. Si Y menjalankan proyek tersebut dengan tujuan dan harapan agar masyarakat mudah menjangkau tujuan dengan akses jalan yang dibangun. Namun berbeda lagi dengan si Z ketika menjalankan proyek tersebut dengan harapan agar mendapatkan sempalan dana proyek. Indonesia kaya akan budaya, keberagaman, tambang, kualitas tanah, komponen laut seperti halnya ketika Pak Ion Kuswoyo menyanyikan bagian lirik lagu Kain dan jala cukup menghidupimu, tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Nada dasar pijakan Indonesia sudah tepat ketika mensyukuri apa yang dianugerahkan Allah terhadap Indonesia. Indonesia sudah benar ketika percaya diri sebagai dirinya. Garuda terbang sebagai Garuda, bukan sebagai emprit. Indonesia adalah negara besar. Indonesia tidak akan membesari, sombong, mentakaburi, dan meremehkan negara yang lain. Mbah Nun sering menyampaikan bahwa bangsa ini adalah pemangku sekaligus pengayom. Namun negara besar dan kaya yang dianugerahkan Allah terhadap Indonesia bisa kurang berarti kita acuannya bukan sebagai Garuda itu sendiri. Ketidakpercayaan diri sebagai dirinya mudah mengadopsi mindset luar negeri yang membuat Garuda tersebut salah terekam. Berkapasitas kemampuan bermain futsal namun mengikuti pertandingan sepak bola. Atau justru ahli bermain tenis lapang namun malah mengikuti pertandingan tenis meja. Burung apapun jenisnya tidak akan memakan sesuatu melebihi kapasitas temboknya, walaupun makanan itu ialah makanan yang paling ia sukai. Banyak burung belentat sangat suka memakan jangkrik, namun jika ia rasa cukup, belentat itu tidak akan memakan jangkrik yang lainnya. Bahkan ketika induk belentat tersebut mempunyai anak, ia akan lebih mengutamakan konsumsi anaknya dan melongoh daripada kepentingan rasa cukup pada kapasitas tembolok induk belentat tersebut. Setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidupnya, hanya saja berbeda-beda masalah yang dihadapinya. Ada yang memiliki masalah hidup pendidikan, masalah dalam keuangannya, masalah dalam keluarganya, masalah dalam pekerjaannya, dan berbagai masalah lainnya. Setiap orang tidak sama dalam menghadapi, mensikapi, serta menuntaskan setiap masalah yang dihadapi. Ada yang karena suatu masalah menjadi orang tersebut terpuruk, lemah, dan bahkan merasa kehilangan harga dirinya. Akan tetapi ada juga yang karena mendapatkan masalah menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik,
dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Semua adalah sama, manusia, tetapi ada yang terpuruk karena masalah dan ada pula yang menjadi lebih kuat dan bahkan lebih sukses dari sebelumnya karena memiliki masalah. Semua itu terjadi bukan karena besar kecil dan sedikit banyaknya masalah yang dihadapi, tetapi sikap dari setiap orang yang berbeda dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Untuk itu yang kita butuhkan adalah bagaimana cara menghadapi masalah dan bahkan menjadikan masalah sebagai landasan untuk bangkit, melompat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ketika cobaan dalam hidup seperti datang bertubi-tubi tanpa kenal ampun, jangan dulu menyerah. Cobalah lakukan cara menghadapi masalah berikut agar beban di pundak terasa lebih ringan dan bisa bernapas lebih lega. Berikut adalah cara menghadapi masalah yang bisa kita lakukan. Pertama yaitu berdoa, karena berdoa adalah salah satu sarana setiap manusia untuk berkomunikasi dengan Sang Holik, baik untuk mengucap syukur dan atau untuk menyampaikan keluhan serta menyampaikan permohonan. Jadi alangkah baiknya jika di saat menghadapi suatu masalah, mari kita bermohon untuk dimampukan menghadapi serta menemukan jalan keluar atau solusi bagi masalah yang kita hadapi. Cobalah untuk belajar dari kegagalan. Hidup tidak selamanya baik. Kadang kita berada di atas dan kadang berada di bawah. Kemudian yang kedua adalah tetap tenang. Setelah belajar dari kesalahan, kita tidak boleh panik dan harus tetap tenang dalam menghadapi masalah agar pikiran tetap jernih. Yakinkan diri bahwa tiada suatu yang bukan karena Allah, maka terimalah itu dalam keikhlasan. Yang kemudian adalah berpikir positif. Selalu milikilah prasangka baik dan pemikiran positif dalam segala kondisi, sekalipun saat menghadapi permasalahan hidup. Syukuri setiap kondisi saat ini. Selalu bersyukur bisa jadi cara mengatasi masalah. Karena sikap ini sekaligus akan mengubah cara pandang kita terhadap hidup kita saat ini hingga kita dapat mengetahui kebaikan pada apa-apa yang kita benci atau tidak kita sukai. Cara menghadapi masalah memang bukan perkara mudah, tetapi selama kita masih memiliki tekad dan respon positif dalam menghadapi segenap masalah, yakin kita akan mendapatkan solusi atau jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Walaupun dalam merespon atau menghadapi masalah tidak semudah membaca ketiga tips di atas, tapi setidaknya dengan selalu bersikap dan berpikir positif dapat membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Karena setiap persoalan yang memiliki awal pasti akan memiliki akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.